Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, saya dengan Marta Satyaya. Saya putra asli dari Bangka Belitung yang berdomisili di Jakarta. Tapi eksistensinya terhadap Bangka Belitung menjadi bagian daripada pola berpikir saya. Maju mundurnya sebagai putra Belitung, saya akan mencoba untuk memberikan kontribusi pandangan dan pemikiran. Saya berterima kasih kepada Pak Samsul memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan satu sanggahan dalam konteks launching buku pada pagi hari ini yang berkaitan dengan Jokowi, the most effective economy leaders in the world. Nah, saya melihat buku yang tadi sudah disampaikan oleh moderator dengan isinya, dengan tahapan bab-babnya ya, yang sudah dipublis itu. Baik, langkah yang akan dilakukan atau penulis mencoba untuk mengajukan permohonan sebagai bagian daripada penghargaan Nobel kepada Presiden RI itu, Pak Jokowi sudah menjalankan tugas 2 tahapan, yang pertama dan yang kedua. Kalau kita melihat dari hasil karya yang sudah beliau lakukan, cukup memberikan satu perubahan pembangunan pada kehidupan kita, ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Bahwa kalau kita melihat penghargaan Nobel yang diinginkan oleh kita semua dalam konteks penulisan yang sudah tertuang di dalam buku tadi, penghargaan Nobel itu dianugerahi di setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian, bukan hanya penelitian tadi yang Bapak moderator ungkapkan, sama penulis juga ungkapkan, dan juga menemukan atau memberikan suatu suasana baru, melakukan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat. Kontribusi yang disampaikan oleh dan yang dilakukan oleh Presiden kita dengan tahapan tadi, pertama maupun kedua, cukup baik dengan bagaimana ekonomi bangsa dan ekonomi kita, ekonomi kerakyatan, meskipun pada 2020-2021 kita kena COVID, ya. Dan bagaimana upaya dan usaha dalam konteks pemerintahan di periode kedua ini, Jokowi, Presiden kita mengupayakan untuk bagaimana bangkitnya rakyat, ekonomi kerakyatan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nah, hal-hal yang kita lihat di sini dengan peluang dan harapan mengajukan novel yang berkaitan dengan ekonomi cukup menarik dan cukup baik, ya. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang memang harus dipenuhi sehingga syarat-syarat tersebut bisa memberikan satu poin dan penilaian dan peluang yang ada yang diajukan dari tim penulis untuk sehingga niat tadi itu kan tadi Pak penulis sudah mengutarakan 3 kali, ini yang ketiga mengajukan permohonannya. Nah, pengajuan permohonan itulah harus terpenuhi untuk yang terakhir ini. Moga-moga mengajukan permohonan ini dari buku dengan melihat latar belakang sepak terjang yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk negeri dan bangsa kita ini udah cukup
sudah cukup baik ya, sudah cukup, sehingga meskipun di akhir perjalanan kuasa beliau di 2024 nanti berakhir masa jabatan, banyak kerikil-kerikil yang memberikan satu penilaian daripada masyarakat. Kita semua tahu kerikil-kerikil itu, tapi kita melihat dari sisi positifnya, perjuangan yang sudah dilakukan untuk kemaslahatan umat, terutama bangsa kita. Terutama pada periode terdahulu itu ada G20 yang dilakukan di kita, di Indonesia. Beberapa negara hadir ya, di Bali ya. Bagaimana sebagai penerima, sebagai tuan rumah ya, dengan mempersiapkan segala sesuatunya, dan bagaimana Presiden Jokowi memberikan penjelasan dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang sudah dibangun oleh beliau ini, sehingga yang lebih menjadi poin adalah pada saat COVID itu kita bisa lolos, atau kita bisa COVID itu menjadi kita hidup normal kembali dengan ekonomi kerakyatan yang sudah ada. Itu salah satu poin prestasi yang beliau kita apresiasi terhadap Presiden Jokowi, sehingga poin-poinnya itulah sebagai bagian untuk meningkatkan bagaimana mengajukan prestasi yang sudah didapatkan oleh Presiden Jokowi untuk rakyat dan bangsanya. Nah, poin itulah sehingga yang disebutkan oleh penulis di sini ya, ada beberapa menjadikan satu alasan mengapa Bapak penulis mengajukan nama Presiden Jokowi sebagai penerima Nobel dalam Nobel Ekonomi. Nah, dasarnya sudah kita lihat ya, perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana sudah kita pahami perjuangan untuk itu, maka persyaratan yang memang harus dipenuhi. Karena untuk mengajukan sebagai Nobel itu syarat-syarat utamanya harus menjadikan prioritas. Ya, bukan hanya persyaratan itu. Fakta dan realita menjadi bagian apa yang sudah beliau lakukan, apa yang sudah beliau perbuat untuk bangsa dan negara kita ini. Sehingga panitia atau yang memberikan Nobel itu akan menilai, ya, menilai secara lebih bagaimana tahapan pembangunan pertama, infrastruktur, dan bagaimana pembangunan untuk tahap kedua yang berkaitan dengan SDM, ya, dengan bagaimana pembangunan ekonomi kerakyatan, dan faktor-faktor itulah yang menjadi poin, sehingga jangan sampai buku diterbitkan dan dibaca, tapi makna daripada isinya tidak dipahami apa yang sudah diperbuat, ya. Karena kita mengapresiasi buku ini ditulis berapa lama masanya, Pak? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya cukup makan waktu lah ya. Tapi biasanya menulis buku itu bertahap, bisa setahun atau 1,5 tahun, biar data-datanya lebih lengkap dan lebih menunjukkan bahwa kualitas isi bukunya bisa memberikan satu gambaran bagaimana buku itu bisa dilihat dan dipahami. Kalau misalnya modelnya gini, Pak, bagaimana dalam buku itu yang berkualitas dan ada poin untuk the best, buku the best yang memang diminati dan keingintahuan masyarakat. Dasar dari latar belakang mengajukan permohonan sebagai novel itu didasari dengan apa penjelasannya. Bukan hanya sekedar saya memberikan satu statement. Saya mengapresiasi isi bukunya,
Dan buku ini perlu dilihat dari sisi data-data yang perlu barangkali ada di jilid kedua ya, untuk meningkatkan sehingga isi yang berkualitas dan ada konteksnya. Buku biasanya kalau diminati banyak orang, terpublikasi di media misalnya atau di toko buku misalnya, orang selalu cari dengan rasa kepenasaran mereka bagaimana isi buku ini bisa menghantarkan Presiden Jokowi untuk menerima Nobel. Ya, ini buku jarang atau buku terbitannya belum ada di terbitan yang mencetak buku-buku yang lain yang mengusulkan. Kalau memang mungkin Bapak memberikan satu masukan yang baik sehingga buku ini bisa memberikan satu perubahan dalam kerangka ekonomi kerakyatan itu. Itulah yang menjadi poinnya. Mudah-mudahan isi buku bisa memberikan aspirasi, inspirasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui memang Presiden Jokowi layak dan bisa untuk menerima Nobel ya, dengan isi yang memang sudah dilakukan dengan 2 tahapan periode menjadi Presiden RI ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ungkapkan. Semoga pengkoreksian dari apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi menjadi cerminan wujud di dalam buku itu. Karena tidak semua orang tahu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam konteks ekonomi. Hanya melihat dari kulit luar saja. Ini kita menyadari ada yang menulis dalam konteks memahami dan mengkaji dalam hal yang mendalam progres apa yang sudah dilakukan daripada Presiden Jokowi. Kita mengapresiasi dengan penulis ya, dengan tim, sehingga penulis dengan tim bisa memberikan satu kontribusi baik terhadap negeri, bangsa dan negara, sehingga mengusung kepada Nobel Jokowi menerima itu tidak ada hasil karya lain, hasil karya dari Bapak dalam konteks isi buku tadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Marta Sanjaya, lewat pandangan-pandangan dan kritiknya, saya lihat penulisnya ini agak bukan tersinggung ya, agak tergugah dari tadi untuk memberikan respon dan tanggapan. Tapi sekarang miliknya floor nih Pak. Pak Marta sudah memberikan stimulasi titik masuk untuk diskusi yang lebih jauh ini, dan kita tahu bahwa usulan untuk sebuah penghargaan apalagi Nobel untuk tokoh politik itu sesuatu yang sensitif. Apakah pencapaian kepuasan publik sampai 82% untuk Presiden Jokowi itu belum cukup sebagai sebuah penghargaan tertinggi? Apakah perlu itu adalah harus dalam bentuk hadiah Nobel gitu? Nah, ini saya harap bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa lebih memformulasi lagi lah supaya isi buku ini lebih terangkat dari apa yang ditulis. Kadang-kadang apa yang ditulis dengan apa yang dibicarakan itu agak senjang gitu loh Pak. Jadi akan lebih banyak didapat lewat diskusi. Nah, itu. Dan untuk sesi pertama itu 3 penanya Pak. Sesi tanya jawab ini saya harap pertanyaan itu atau tanggapan itu to the point Pak, untuk memberikan kesempatan yang lain. Terima kasih. Untuk sesi pertama silakan 3 penanya ya, Bapak pertama. Yang lainnya ada lagi Pak? Ya, Bapak juga. Terima kasih Pak. Erwin dari media Pak. Yang saya tanyakan terkait peluncuran buku ini, strong point nanti di mana Pak? Terutama kalau untuk hadiah Nobel di bidang ekonomi itu strong point
apa yang akan disodorkan ke panitia Nobel Prize supaya Presiden Jokowi itu dapat ganjar hadiah tersebut, Pak? Kira-kira keberhasilan apa sih di bidang ekonomi yang paling menonjol setelah beliau memimpin hampir 10 tahun? Terima kasih. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Erwin, Pak. Erwin. Ya, silakan. Ayo, Pak. Baik, terima kasih Pak. Apa yang menjadi poin utama di bidang ekonomi yang ingin kita yakinkan kepada Komite Nobel? Yang pertama itu adalah bahwa selama ini, sebelum Bapak Presiden Jokowi maksud saya, ada wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh pembangunan, misalnya wilayah perbatasan, daerah-daerah tertinggal, termasuk juga 10 tahun terakhir mengenai desa kita yang belum memiliki budget yang signifikan, tetapi di masa Bapak Presiden Jokowi yang tidak tersentuh atau yang terlupakan, nah, beliau justru sejak menjadi presiden, beliau hadir di tengah-tengah yang tidak tersentuh itu. Untuk negara sedang berkembang seperti kita Indonesia yang luasnya luar biasa, dan ternyata dengan Pak Jokowi menyentuh wilayah-wilayah perbatasan, Indonesia menjadi negara yang tidak lagi sembarangan oleh negara tetangga untuk katakanlah mengambil sumber daya alam kita. Kemudian juga desa kita sekarang menjadi lokomotif mesin pertumbuhan untuk ekonomi perkotaan. Ini salah satu yang ingin kita tonjolkan, bahwa di masa Bapak Presiden Jokowi ada yang tak tersentuh oleh pemerintah sebelumnya, tetapi di masa Jokowi itu sangat mendapat perhatian dan sudah terbukti menjadi penopang ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kita yakinkan kepada Komite Nobel, selain faktor angka-angka ekonomi tadi, sebetulnya yang mendasar yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ada invisible hand di Indonesia. Indonesia sedang mengalami mukjizat ekonomi. Mukjizat itu ada kaitannya dengan leadership daripada Presiden Jokowi. Kita bisa meyakinkan Komite Nobel bahwa yang diragukan lembaga-lembaga internasional itu terbantahkan. Biasanya 3 lembaga internasional itu hampir jarang meleset, apalagi OECD, World Bank, IMF. Kalau ketiga negara ini sudah memprediksi, biasanya jarang tidak terjadi. Tetapi khusus untuk Indonesia, kok kenapa tidak? Nah, ada blessing. Profesor Mahbubani mengatakan Indonesia terberkati, blessing, oleh seorang pemimpinnya, Jokowi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi selain angka-angka ekonomi di buku ini, sebenarnya semua angka-angka itu sudah kita tampilkan, mulai dari jilid 1, kemudian perjalanan jilid 2. Tetapi yang ingin kita gugah kepada Komite Nobel itu bukan angka-angka ini sebenarnya. Kalau angka-angka ini di BPS ada, di Biro Pusat Statistik ada, OECD, IMF lengkap. Tapi kok muncul, kok bisa angka itu ada, itu yang mau kita gugah. Kok kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata 5% sejak pemerintahan Jokowi? Kok kenapa sampai bisa ada pembangunan jalan tol? Kok sampai bisa investor itu berduyun-duyun datang ke Indonesia? Kok kenapa sewaktu pandemi Covid logistik kita masih kuat, tidak ada yang kelaparan? Kemudian Jokowi berani out of the box untuk melanjutkan apa yang sudah digaungkan founding father kita, memindahkan ibu kota. Nah, bahkan juga mengambil
perusahaan-perusahaan yang selama ini hampir jarang terpikirkan untuk bisa kita menjadi pemilik sahamnya, seperti misalnya perusahaan-perusahaan asing yang dulu. Nah, yang kita gali di sini adalah kita tekankan itu terjadinya angka-angka ini dari mana? Bukan angkanya yang mau kita sampaikan kepada Komite Nobel. Kok bisa angka ini seperti ini? Angka ini terjadi, ada dua yang mau kita utarakan. Salah satu tentu karena ada sumber daya alam, kebijakan Jokowi, kebijakan ini. Tetapi turun sebelum mengarah kepada kebijakan itu, ada lagi yang kita gali di situ, yaitu rahasia peran kepemimpinan. Itulah makanya judul buku ini kita sebut di sini bukan presiden. Jokowi the most effective economic leader, pemimpin ekonomi. Kita lihat sekarang peristilahan kepala negara sudah mulai diidentikan pemimpin ekonomi. Misalnya kemarin pertemuan G20 itu adalah pertemuan pemimpin-pemimpin pemilik GDP 65% dari GDP dunia. Nah, artinya kehadiran daripada Presiden Jokowi, apalagi sebagai tuan rumah pada saat itu, presidensi G20, justru bisa memberikan spirit kepada pemimpin-pemimpin ekonomi yang lain. Nah, yang menarik adalah untuk saat ini, justru sekarang saya baca beberapa rilis yang terakhir ini, pemimpin Eropa, pemimpin Amerika maupun Tiongkok sekarang ini sepertinya menganggap Jokowi ini yang bisa menjadi seperti sentrum atau penyatu di antara para pemimpin dunia tersebut. Jadi itu Pak yang bisa saya jawab. Selain dari angka-angka yang kita sampaikan, selain angka-angka ekonomi yang kita sampaikan, terutama tadi mengenai bagaimana selama ini ada yang tak tersentuh, tetapi di masa Jokowi bisa disentuh. Yang lebih utama adalah kok bisa angka-angka itu tercipta, kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Setelah Pak Erwin ada lagi, Pak silakan Pak. Terima kasih saudara moderator, penulis, Pak Samsul. Terima kasih undangannya Pak. Saya pikir hanya kirim karangan bunga aja Pak. Sebenarnya diperintahkan hadir, karena kalau ketua umum sama perintahkan hadir, kita pasti siap-siap terus gitu ya. Nama saya Yusuf Solihin Pak. Saya praktisi di Ormas dan juga politisi gitu ya. Pertama, terima kasih sekali dan apresiasi yang sangat dalam Pak dari kami bahwa inisiatif untuk mengajukan Presiden kita yang kita cintai itu dapat hadir Nobel ini suatu yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Di setelah saya itu, kalau kita ada kemauan, ada 1000 jalan. Tapi kalau kita tidak ada kemauan, ada 1000 alasan. Nah ini kita ada kemauan untuk anak bangsa terbaik kita itu dimajukan sebagai penerima hadiah. Dia luar biasa, harus dengan negara-negara lain aja yang seberapa kita. Dan itu mungkin. Bapak Ibu sekalian, selama 2 periode beliau ya, sampai dengan 2004 ini, kita lihat bagaimana sepak terjangnya beliau memimpin negara ini. Kita tidak perlu yang jauh-jauh lah. Kita jalan aja dari Jakarta ke Bogor, kita lihat sebelah kanan. Dulu 10 tahun yang lalu belum ada itu, ada LRT itu. Kebetulan PSBY sahabat saya Pak, satu kelas 10 tahun beliau presiden, mungkin beliau ke CKS itu belum.
Zaman aku kok nggak ada ya, kira-kira begitu. Oh sekarang ada. Bapak bayangkan dari Jakarta ke Surabaya itu kalau kita jalan dulu itu naik kereta aja semalam. Kalau jalan darat mungkin 2 hari. Sekarang Bapak berangkat pagi jam 6, jam 3 sore sudah sampai Surabaya. Ini luar biasa. Jadi kalau Pak penulis mengatakan the most effective economic leader in the world, ini ya memang itu adanya. Dan tugas kita semua adalah bagaimana memasifkan, menggerakkan seluruh rakyat Indonesia itu mendukung ini. Kalau kita berbondong-bondong ke Stockholm ya, atau kemana itu? Norwegia atau Belgia? Norwegia. Berbondong-bondong ke sana. Oh pantas Pak Jokowi ini mendapat Nobel di bidang ekonomi. Kebetulan saya ketua umum partai, ya, partai koalisi pemerintah. 2 kali saya bertemu beliau di Istana Negara dan di Istana Bogor. Poinnya adalah pada saat COVID, Pak, negara-negara lain itu ekonomi growth-nya itu di bawah 0. Indonesia itu bisa di atas 0 dan terus meningkat. Dan hari ini katanya Sri Mulyani itu sumringah. Karena kita bertahan di 5,1% ekonomi growth. Tepuk tangan untuk pemerintah saya. Saya agak merinding bahwa wajib hukumnya kita mendukung. Apa kata Muhammad Yunus, hanya menggerakkan ekonomi kerakyatan dari desa ke desa. Dan nggak tahu beliau ini pemimpin dunia dan pemimpin ekonomi dunia. Kalau saya mengutip atau melihat yang prediksi PricewaterhouseCoopers bahwa Indonesia tahun 2020 menjadi the biggest economic nomor 5 dan pada waktu 2050 atau barangkali pada 100 tahun kemerdekaan kita 2045 kita menjadi nomor 4 setelah China, Amerika, India, Indonesia. Dan kita tidak perlu dengan adanya Pak Jokowi 10 tahun menjabat ini, pemimpin berikutnya harus mencatat kalau sama dengan Jokowi ya nggak usah jadi pemimpin. Kita cari pemimpin yang lebih hebat daripada Jokowi supaya gradually atau peningkatan eskalasi naik terus sehingga apa yang dikatakan PricewaterhouseCoopers 2020 tercapai. Kebetulan saya di Komite Kebijakan Industri Pertahanan, saya jadi pembicara di Sydney Exhibition di Maritime. Kebetulan basic saya Maritime, kelautan dan perikanan. Saya katakan pada mereka, kamu datanglah ke Indonesia. Indonesia is the biggest archipelagic state, negara kepulauan terbesar di dunia. Sekarang Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar di dunia nomor 7. Apa artinya? Indonesia sudah hebat. Banyak datang ke Indonesia dan investasi. Bukan hanya sebagai pasar yang besar, Indonesia dengan hampir 300 juta penduduk kita dan juga sumber daya alam yang tidak dimiliki negara lain dan sumber daya manusia yang luar biasa. Tadi penulis mengatakan Pak Jokowi periode pertama bagaimana dia membangun infrastruktur, mengkoneksitaskan antara daerah-daerah terpencil ke kota, daerah-daerah antar provinsi yang mendorong ekonomi Indonesia seperti sekarang ini. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa penuh dengan pembangunan sumber daya manusia. Jadi kalau saya katakan zaman Orde Baru itu pembangunan manusia seutuhnya dan manusia seluruhnya kan begitu. Zaman Orde Baru. Nah itu dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Nah, 2 program unggulan ini, infrastruktur dan sumber daya manusia ini sudah berjalan. Dan ini sangat memang mendukung ekonomi. Tapi saya kurang sependapat dengan penulis mengatakan mujizat, Pak.
Bukan mujizat, Pak, kerja keras, Pak. Mujizat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kerja keras, tanpa gotong royong, tanpa saling mendukung pengusahanya, rakyatnya, kaki limanya, semua bersama-sama mendorong ekonomi ini, ya jadilah seperti ini Indonesia. Di atas 0, Pak, kemudian naik, sekarang jadi 5,5. Kalau mujizat itu kita nggak berbuat apa-apa, Pak. Betul ya, Pak ya? Iya, waktu dapat mujizat dapat rezeki gitu ya. Besok kita angkat setoran, itu mujizat mereka ya. Yang ini kerja keras, Pak. Please note dalam tulisan Bapak itu jangan kata-kata mujizat di novel jangan lah. Ini sudah kerja keras kita bersama, dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat. Dimanapun di dunia, organisasi apapun, organisasi tergantung leader. Tanpa leader yang kuat, tanpa manajemen yang kuat, tidak ada. Di dalam pertemuan saya dengan beliau di Bogor, saya mengambil kesimpulan bahwa itu beliau itu adalah speed and power, kecepatan dan kekuatan. Dan itu yang makanya dia punya kecepatan. Menteri-menterinya banyak belepotan, Pak. Tertinggal, beliau sudah di sini, menterinya udah. Nah dia perlukan menteri betul-betul yang cepat, pemikiran belum kedua 3 langkah daripada menteri-menteri. Dan kekuatan beliau memanfaatkan semua sumber daya nasional untuk membangun bangsa ini. Katakanlah kalau kita hari ini fokus pada ekonomi, kita lihat ekonomi kita. Pada waktu awal-awal COVID kan spesifik semua pengkritik beliau itu. Ya, sekelas-kelas saya tidak sebutkan namanya lah, kritikus, dokter, profesor, begini. Tapi nyatanya dengan kerja keras, dengan komitmen yang kuat, dengan kerakyatan yang tinggi, dengan peduli pada rakyatnya. Dan katanya Pak Prabowo itu, saya tuh hebat, ternyata Pak Jokowi lebih hebat lagi dari saya. Kenapa? Kecepatan, kekuatan, terus dibangun. Jadilah Indonesia. Sehingga tadi Bapak katakan pada pertemuan G20, semua katakan, you are our leader, the world leader. Pertemuan G20 adalah pertemuan ekonomi, bukan pertemuan politik. Tapi wajar saja itu di-stressing betul dalam usulan Bapak nanti ke Komite Nobel. Pertemuan G20 itu, pertemuan ASEAN itu adalah pertemuan ekonomi. Dan mulai itu statement bahwa Jokowi is the most effective leader. Sekali lagi, Bapak penulis, ini luar biasa, saya apresiasi. Jadi kalau sedalam-dalamnya Pak, karena saya angkatan laut Pak. Kalau angkatan udara kan setinggi-tingginya Pak. Angkatan darat sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Jadi luar biasa, maju terus Pak, kita mundur, kita mendukung. Saya paling di belakang saya ada 17 juta nelayan. Berikan suara ada 17 juta Pak nelayan di belakang saya. Tujuan politik, saya juga ketua partai politik, saya dukung mereka habis. Karena ya Pak Samsul ini luar biasa. Saya kira itu Pak komentar saya. Saya tidak ada saran, cuma maju terus. Ya mungkin kalau perlu diperbaiki yang Bapak bilang diperbaiki Pak, direvisi. Tolong jangan mujizat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.